Tentunya di luar dari protokoler, saya harus memanggil yang pertama adalah sahabat saya, orang yang saya kagumi, jadi Dato Sri Dr. Anwar Ibrahim yang saya hormati dan sayangi. Kalau mau tahu saya sama Dato itu, saya dan Dato Anwar Ibrahim dapat dikatakan politisi satu angkatan. Usia kami, saya selalu bilangnya plus 17. Jadi beliau juga begitu pasti. Jadi ketika saya ditanyakan kenapa ibu tidak mau menyebutkan umurnya yang asli, oh karena saya perempuan. Perempuan biasanya mesti punya rahasia. Dapat dikatakan pula perjalanan politik yang kami pilih bukan perjalanan politik yang berjalan di bentangan karpet merah. Kalau mau tahu saya sama Dato itu, saya dan Dato Anwar Ibrahim dapat dikatakan politisi satu angkatan. Usia kami, saya selalu bilangnya plus 17. Jadi beliau juga begitu pasti. Jadi ketika saya ditanyakan kenapa ibu tidak mau menyebutkan umurnya yang asli, oh karena saya perempuan. Perempuan biasanya mesti punya rahasia. Dapat dikatakan pula perjalanan politik yang kami pilih bukan perjalanan politik yang berjalan di bentangan karpet merah. Alhamdulillah di Republik ini saya selalu disebut sebagai presiden kelima karena saya alhamdulillah bisa menjadi wakil presiden, bisa menjadi presiden, dan saya Dato satu-satunya, the only one perempuan Indonesia yang jadi orang pertama sampai hari ini. Seringkali saya mesti ngomong sama Wan Azizah. Kadang-kadang terasa sedih dan kesepian. Kenapa ya perempuan-perempuan Indonesia ini kok tidak bisa seperti saya? Bapak dan Ibu serta undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan testimoni dan ucapan selamat dari Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tentunya di luar dari protokoler, saya harus memanggil yang pertama adalah sahabat saya, orang yang saya kagumi, jadi Dato Sri Dr. Anwar Ibrahim yang saya hormati dan sayangi. Bapak Zulkifli Hasan, Ketua MPR,
Republik Indonesia, Bapak Osman Sabtaodang, Ketua DPD Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Barat, lalu dari Menristek ada Dirjen Dikti Bapak Profesor Ali Gufron, Rektor Universitas Negeri Padang Profesor Ganefri, yang saya hormati seluruh sivitas akademika dari Universitas Padang, dan tentunya para guru besar dan ketua senat, para ulama, nini mama, dan di sini ada Dr. Fahmi Idris, juga ada para bupati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita semua hadir dalam acara yang sangat penting ini, dalam penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa bidang pendidikan politik dari Universitas Negeri Padang kepada sahabat saya Dato Seri Dr. Anwar bin Ibrahim. Kalau mau tahu, saya sama Dato itu, saya dan Dato Anwar Ibrahim dapat dikatakan politisi satu angkatan. Usia kami, saya selalu bilangnya plus 17. Jadi beliau juga begitu pasti. Jadi ketika saya ditanyakan kenapa ibu tidak mau menyebutkan umurnya yang asli, oh karena saya perempuan. Perempuan biasanya mesti punya rahasia. Dapat dikatakan pula perjalanan politik yang kami pilih bukan perjalanan politik yang berjalan di bentangan karpet merah. Alhamdulillah di Republik ini saya selalu disebut sebagai presiden kelima, karena saya alhamdulillah bisa menjadi wakil presiden, bisa menjadi presiden, dan saya Dato satu-satunya, the only one perempuan Indonesia yang jadi orang pertama sampai hari ini. Seringkali saya mesti ngomong sama Wan Azizah, kadang-kadang terasa sedih dan kesepian. Kenapa ya perempuan-perempuan Indonesia ini kok tidak bisa seperti saya? Akhirnya istilah saya tempur, akhirnya kok jadi juga ya presiden. Meskipun ayah saya adalah bapak bangsa Indonesia, salah satu founding fathers bangsa ini, proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia, terkenal dengan nama Bung Karno, tidaklah dengan mudah saya dapat meraih misalnya hingga saat ini saya dapat bertahan sebagai ketua umum suatu partai politik, dan sebagai ketua umum pun saya menjadi yang paling senior. Kalau kami panggil saudara kami Pak Osman Sabta itu Oso, lalu Pak Zulkifli Hasan itu Bang Zul. Nggak berani sama saya. Kalau mereka sedang sendiri-sendiri bisa ngomong, tapi begitu saya datang semuanya, Mbak apa kabar? Ya itu mungkin rasa hormat, karena kok bisa saya lama banget ya menjadi ketua umum di Republik ini. Saya tidak pernah memilih politik parne, politik yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Jadi apa beda saya dengan Pak Dato? Tadi saya katakan ada kesamaan.
saya kurang, ada beda. Kurang apa? Saya belum jadi masuk penjara. Karena ketika itu saya sudah dipanggil sana, polisi lah, kejaksaan lah. Wah, saya bilang mungkin tinggal satu langkah ini. Tapi rupanya begitu cepat sehingga Indonesia mengalami reformasi. Alhamdulillah, yaitu saya belum jadi masuk ke penjara. Kemarin Pak Dato saya cerita, suatu saat setelah saya presiden, alhamdulillah karena ayah saya tidak pernah mengatakan kepada anak-anaknya, kalau kalian masuk politik harus sudah siap untuk tidak boleh ada dendam di dalam hati kalian. Dan itu betul-betul bukan suatu hal yang mudah. Dan saya dan saudara-saudara saya memang harus melakukannya. Jadi kalau waktu itu saya dipanggil ke kepolisian, ke kejaksaan, kok memang dibuat lupa saya nama mereka yang memeriksa. Nah, waktu saya presiden spontan saja, waktu itu ada hari jadi kejaksaan, saya tanya dengan jaksa agung, padahal ya saya enggak mikir ya, orang yang meriksa saya waktu itu ada enggak ya Pak di sini. Wah, semua orang itu pucat. Saya sendiri lalu kaget, kenapa ya? Siap ibu, ibu mau apakan? Loh, saya hanya tanya, ada ndak orangnya? Siap ibu, ada di lapangan. Jadi waktu ada acara penghormatan kan mesti semuanya hormat saya. Saya hanya ketawa dalam hati, sekarang saya jadi presiden kamu. Jadi ndak apa-apa Pak, terus saja Pak, maju terus, pantang mundur. Bahwa politik menurut Bung Karno tidak boleh berjarak dengan rakyat. Keputusan politik tidak boleh, sekali lagi tidak boleh menjauhkan rakyat dari pemimpinnya. Begitu putusan politik itu salah, pasti suatu saat akan diturunkan oleh rakyat. Pendidikan politik yang terpenting bagi seorang politisi dan pemimpin adalah pendidikan untuk dapat mengorganisir rakyat. Dan Bung Karno sekali lagi berpesan, rakyat adalah cakrawati dalam politik. Akhirnya hanya rakyat yang menentukan, bukan kaum elitnya atau siapapun juga. Rakyat adalah hulu dan sekaligus akhir dari tujuan politik seorang pemimpin untuk dilabuhkan. Tentu pilihan politik seperti itu bukan sesuatu yang mudah. Intimidasi dan tindakan represif yang saya alami juga, bahkan sejak ketika saya masih usia belia. Tetapi kalau tadi beliau mengatakan moral, maka keyakinan terhadap ideologi, kalau kami bangsa Indonesia telah mempunyai ideologi Pancasila yang menuntun saya untuk terus mengasah kesabaran yang disebut kesabaran progresif, artinya tidak diam tapi maju, revolusioner. Saya yakin kesabaran ini pula yang dimiliki oleh seorang Anwar Ibrahim. Kesabaran progresif revolusioner seorang Anwar Ibrahim. Kalau dengar cerita di penjara beliau menimba ilmu dengan membaca buku dan sebagainya, begitu pula saya mendengar dari almarhum ayah saya untuk membuang waktu yang tidak mau dihitung memang, karena beliau sudah tahu belum tentu kapan keluar. Jadi beliau itu membaca buku, macam-macam buku. Buku beliau mungkin sekarang ini yang masih ada jumlahnya di sekitar lebih daripada hampir 50.000. Yang sayangnya kami ini tidak boleh bahasa Belanda. Bapak saya mungkin akibat merasa terjajah,
Jadi putranya ndak boleh. Jadi kalau mau belajar bahasa Belanda ndak boleh, tapi buku-bukunya kebanyakan bahasa Belanda. Sayang menurut saya, harusnya buat dalam bahasa Indonesia. Sahabatku, saya mengikuti perjalanan politikmu dalam menentang ketidakadilan. Dinding penjara pun tidak mampu meruntuhkan semangat seorang Dato Sri Anwar bin Ibrahim untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat Malaysia. Ini bukan asal ngomong kosong. Saya dapat merasakan dikejar saja, diinteli saja. Rasanya kalau ndak kuat, jantung kita tuh copot loh. Saya ngalami itu. Sejarah mencatat bagaimana seorang Anwar Ibrahim berjuang menyatukan Malaysia yang terdiri dari multi etnis sama seperti Indonesia. Perjuangan politiknya untuk pengakuan, penghargaan, dan persamaan perlakuan terhadap seluruh etnis yang ada di Malaysia adalah bentuk perjuangan politik kemanusiaan yang telah diyakininya, dirintisnya sejak usia muda. Kami sama-sama meyakini keberagaman adalah hal yang kodrati, bukan alasan untuk berpecah, tetapi berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hidup dalam harmoni keberagaman. Kalau di Indonesia ada sebutannya Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tetapi satu jua. Kemarin saja juga Dato tadi mengatakan, oh ibu itu saya baru tahu ada Sumatera juga. Terus saya bilang, itulah Dato, alhamdulillah saya ini gado-gado. Jadi tidak bisa kalau saya bilang saya suku Sumatera. Dulu ketika sekolah ada peristiwa harus mencatat registrasi. Di situ masih ditulisnya suku bangsa. Jadi saya mau tulis bingung, saya pulang, saya bilang guru saya, boleh saya bawa ini? Saya mau tanya sama ayah saya, suku bangsa saya ini apa? Ketika ayah saya beritahu, tulis di situ Indonesia. Karena memang saya Jawa saja ada, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumateranya dari Bengkulu, lalu eyang saya itu dari Bali. Ketika saya mau menjadi pimpinan politik, banyak lawan saya mengatakan agamanya itu tidak terang. Iya, saya dibilang begitu. Supaya diketahui Bu Mega agamanya tidak terang, entah Islam, entah Hindu. Jadi saya panggil wartawan. Saya bilang, coba dengarkan saya justru minta tolong pada kalian. Kalau di dalam diri saya ada darah yang datang dari leluhur saya, yaitu agama Islam, dan kebetulan ada dari pihak agama Hindu karena nenek saya. Berarti kalau nenek kan ada yang di atas toh, itu agamanya Hindu. Apakah saya harus mulai memotong jari tangan saya satu? Apakah kalian akan puas dan saya harus mengatakan agama saya itu adalah A atau B? Anda sekalian tahu agama saya adalah agama Islam, itu pilihan saya. Langsung yang namanya pada waktu itu langsung berita itu senyap. Coba bayangkan, saya seorang perempuan, saya katakan, apakah anak yang kita kandung sudah akan berontak di dalam perut kita? Makanya kalau ketemu Wan Aziza, saya mau ngomong soal itu. Kalau memang yang namanya di atas mengizinkan setiap bayi yang ada masih dalam perut kita sudah bisa menentukan, saya mau ibunya ini, bapaknya ini, sukunya ini, agamanya ini, saya bilang ya Rabbi, saya akan sembah kamu. Tapi kan
Yang namanya beliau itu yang di atas kan tidak pernah, itulah keajaibannya, bahwa anak kamu itu tidak tahu apa-apapun ketika masih ada dalam kandungan, tidak bisa memilih apa yang mereka kehendaki. Kenapa kita sendiri lalu menghujat anak keturunan kita? Itu yang saya berontak. Ini kaum perempuan di sini kan bundo kandung ya. Ayo bantu saya. Kalau saya ngomong itu benar apa tidak? Menurut saya benarlah. Kalau saya tanya, benar apa tidak? Benar sekali. Kalau di sini sudah bisa ngomong, keluarkan saya tidak mau kamu jadi ibu saya. Oh banyak Pak, sama Pak. Di Indonesia ini orang tua pun berani membuang anaknya karena takut. Masalah kami adalah, bagian kami adalah, sedikit saya tambahkan, adalah masalah drugs. Saya diam-diam juga ikut membantu mengambil anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya malu, terutama ibunya malu karena anak ini mengalami drugs, dan yang sekarang pun menjadi sebuah gunung es. Itu adalah HIV AIDS. Nanti itu kalau kapan-kapan saya disuruh ngomong, saya akan ngomong soal itu. Kami sama-sama meyakini, sekali lagi, keberagaman adalah hal kodrati, bukan alasan untuk berpecah, tetapi berkah, sekali lagi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup dalam harmoni keberagaman. Kita harus terima, kita harus senang. Negara kita ini Indonesia, tamu kita itu Malaysia. Tidak bisa kita mengatakan tidak mau dengan kamu, tidak mau dengan kamu, maka kita akan dikucilkan oleh dunia. Tidak mungkin suatu bangsa maju tanpa persatuan. Tidak ada yang lebih berharga dari persatuan dan kesatuan bagi setiap negara. Perpecahan, perang saudara hanya akan membuat porak-poranda seluruh tatanan. Bahkan suatu negara besar pun dapat luluh lantak akibat perpecahan. Saudara-saudara yang saya hormati, hal lain yang saya kagumi dari Dato' Anwar Ibrahim adalah perjuangan politiknya dalam pendidikan politik. Sekarang ini anak-anak dari kalangan intelektual, mereka mengatakan jangan berpolitik. Berpolitik itu tabu. Ibu-ibu mengatakan kepada saya, kami adalah ibu-ibu rumah tangga, tidak bisa kami ikut berpolitik karena berpolitik itu tabu. Saya tanya, ibu-ibu, kalau kalian mulai ribut soal harga cabai, harga bawang merah, sebenarnya kalian itu sudah mulai berbicara bernuansa politik. Jadi ada sebuah misleading sekarang mengenai pendidikan politik itu. Dipikir ya ada bagian-bagiannya. Sebenarnya di dalam tataran yang membumi itu politik itu berjalan terus. Pendidikan adalah modal dasar bagi setiap bangsa. Politik pendidikan yang dirintis sama Dato' adalah perjuangan untuk melahirkan rakyat yang sadar. Bung Karno mengatakan bewos. Nah bayangkan bewos, saya bilang bewos itu bukan bahasa Belanda ya Bapak. Saya tidak tahu mau ngomongnya apa. Pada waktu itu para pemimpin lebih banyak mengerti bahasa Belanda daripada bahasa Melayu. Kalau sudah debat keras, saya dengar kalau ndak bahasa Jawa, lalu bahasa Belanda. Saya tanya kok begitu sih? Otak kita sudah dicuci sama Belanda. Jadi kita bisanya bahasa Belanda atau Jawa atau Sunda atau Sumatera. Wah, saya bilang membingungkan sekali. Untung kita sudah punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sadar akan tugas pengabdian kepada negara yang sekarang sering tidak ada. Itu adalah kesadaran itu, roh itu
roh itu seperti tadi yang telah disampaikan dengan baik oleh Bapak, oleh Pak Fahmi. Jadi kalau moral obligation itu sebenarnya adalah roh yang harusnya ada dalam diri kita. Kenapa kita jadi begini? Kenapa kita mempunyai pangkat seperti ini? Ini semua harus diabdikan kepada seluruh rakyat. Tentunya bukan hanya rakyat di Indonesia saja. Karena di dalam konstitusi Indonesia kita dikatakan untuk juga menjaga perdamaian dunia. Saya kira sekarang ini begitu banyak loh, mulai pemimpin muda muncul dan mulai mencapai pada kesadaran seperti itu. Karena pendidikan itu membawa enlightenment, pencerahan bagi perjalanan peradaban setiap bangsa. Kita pernah dengar kerajaan Romawi, kita pernah dengar kerajaan banyak ya, Babilonia. Saya sedih sekali ketika yang namanya Irak diserang. Bukannya karena politiknya, karena museum Babilonia yang ada di sana itu dihilangkan, dijarah dan sebagainya. Bagaimana kita mau tahu sejarah kalau sejarah bangsa dunia itu pun dihancurkan? Bagi saya, Dato adalah seorang akademisi organik, seorang akademisi yang tidak berhenti pada tataran teori, bukan akademisi yang oleh ayah saya, jangan kamu hidup di Menara Gading. Artinya hanya tahu di awang-awang, tapi tidak membumi. Dato adalah contoh nyata akademisi yang terus-menerus dengan aktif meleburkan diri dalam sebuah perjuangan politik yang panjang. Dato, saya yakin sama dengan saya, Dato pun menempatkan gelar akademis bukan sebagai alat legitimasi ilmiah, kebohongan politik yang sering berkedok kebenaran. Kebenaran dalam politik harus dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara ilmiah, tetapi juga secara yang terpenting, secara etika dan moral. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran meski kekuasaan menguburnya ke dasar bumi. Kebenaran tetap akan menang dan indah pada waktunya jika diperjuangkan tiada henti. Oleh sebab itu, onward, never retreat. Pada titik inilah sesungguhnya pendidikan politik harus mampu melahirkan manusia yang berjiwa merdeka. Kita ini, saya sering kali bertanya sama ahli sejarah, apa betul kita ini dijajah 350 tahun? Kok senang benar ya mereka yang mau jadi bangsa Indonesia? Saya suruh lagi menelaah, betul apa tidak 350 tahun? Waduh, panjang betul. Udah berapa nenek yang kita punya? Pada titik inilah sesungguhnya pendidikan politik harus mampu melahirkan manusia yang berjiwa merdeka, yang melawan segala bentuk penindasan, menentang dan menolak manipulasi, termasuk manipulasi yang direncanakan dengan sistematis, yang kadang dibalut dengan indah, dengan narasi ilmiah. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan ini saya juga sangat ingin memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Dato Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, istri tercinta dari beliau yang tadi beliau katakan. Mungkin beliau ini sudah jatuh cinta berkali-kali kepada Wan Azizah, karena selain cantik, Wan cantik. Saya pernah bertemu, tapi juga saya lihat karena badannya kan kecil ya, tapi saya lihat ini di dalam itu ada sebuah keteguhan dan ketabahan. Ini bukan mengada-ngada ya, buktinya kalau Dato di penjara, kalau kita ibu-ibu, bukan kita yang memelihara anak keturunan kita. Coba bayangkan bagaimana
Kalau tadi beliau dengan bangga meskipun di penjara dapat membawa putra-putrinya ke universitas, tapi di balik itu saya bertanya, kalau bukan karena Wanasisa, beliau tidak bisa berbicara seperti itu. Seorang perempuan yang tidak hanya memberikan pengabdiannya kepada suami dan keluarga. Di mata saya, Dato Sri Dr. Wanasisa adalah seorang politisi perempuan yang tegar dan pemberani. Beliau tidak, saya lihat, tidak berapi-api, tetapi justru dengan keluasannya. Kalau orang Jawa bilang luas. Luas itu berkata-kata dengan sejuk, tetapi isinya itu mendalam. Begitu. Itu perempuan Jawa itu, Pak. Perempuan Jawa malu-malu kucing, tapi jangan disakiti, Pak. Inilah pasangan ideologis yang mengabdikan diri untuk perjuangan keadilan dan kesetaraan. Cinta, kalau ada cinta ideologis maka akan lebih indah. Mereka terbukti membawa spirit pembebasan bagi rakyat, bangsa, dan negara. Sivitas Akademika Universitas Negeri Padang. Saya yakin Pak Dato sama seperti saya, kami tidak akan berhenti untuk terus memberikan pendidikan untuk membangun kesadaran bahwa kekuasaan politik yang diraih dengan cara-cara manipulatif hanya akan berakhir dengan diberangusnya kemanusiaan dan akan membawa penderitaan bukan lain kepada siapa tetapi bagi rakyatnya sendiri. Pendidikan politik yang kita semua bersama harus terus kibarkan adalah pendidikan yang mampu melahirkan politik sebagai sebuah alat. Politik itu alat untuk memperjuangkan kesejahteraan dan menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Model pendidikan politik inilah yang diperjuangkan, dijalankan, dan dibuktikan secara langsung dan konsisten oleh Dato Anwar Ibrahim. Politik yang mengedepankan etika dan integritas, pendidikan politik yang menemukan momentumnya di abad 21 ini. Sebagai salah satu institusi pendidikan terdepan di Indonesia, saya yakin model pendidikan tersebut pasti telah sejalan dengan garis perjuangan dan idealisme Universitas Negeri Padang. Sekali lagi saya ucapkan kepada sahabat saya, Dr. Dato Sri Anwar bin Ibrahim, atas gelar Dr. Honoris Causa bidang pendidikan politik dari Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.